Halo Gamada, perkenalkan saya Reno dari Pijar Psikologi. Di sesi ini saya akan sedikit sharing tentang hal kecil yang bisa kamu lakukan sebagai mahasiswa, yang mungkin bisa berdampak besar bagi orang-orang sekitar kalian. Sedikit tentang saya dengan teman-teman membangun Pijar Psikologi, sebuah platform non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental. Saat ini saya sedang berkarir sebagai People Analytics di sebuah dekakon di Indonesia. Dulu saya studi di UGM dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Di era serba digital saat ini, informasi semakin mudah dicari. Segalanya bisa ditemukan dengan beberapa sentuhan. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar itu benar. Sebagai manusia terpelajar, salah satu tugas kita adalah membagikan pengetahuan yang kita miliki, memberikan pemahaman yang benar tentang fenomena yang ada di sekitar kita. Saya sering berbagi juga kepada teman-teman saya kalau pada prinsipnya semua informasi itu seperti singkong. Beberapa varietas singkong memiliki kandungan cyanida yang tinggi, yang sebetulnya bisa hilang asalkan dicuci dan dimasak dengan benar. Karena itu, apapun yang kamu dengar, silakan disaring dan diolah dengan baik terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Prinsip yang sama juga berlaku ketika kita membagikan informasi. Harus diolah dan disajikan dengan baik agar tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Nah, sekarang saya mau tanya, sudah tahu belum bedanya autisme dan Down syndrome? Bedanya depresi dengan stres? Bedanya bipolar dengan kepribadian ganda? Kalau kamu merasa beberapa hal itu masih sama, itu hal yang wajar, karena kamu belum mempelajarinya. Begitu pula dengan masyarakat umum yang tidak belajar psikologi. Mereka tidak akan tahu apa bedanya, dan sering salah dalam mengartikan beberapa kondisi. Proses untuk membuat orang-orang memahami ini semua melalui edukasi. Psikoedukasi berasal dari dua kata, psikologi dan edukasi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran dan perilaku. Edukasi adalah proses pendidikan atau penyuluhan. Maka dari itu, psikoedukasi bisa diartikan kedua hal. Pertama adalah edukasi tentang informasi tentang psikologi, atau yang kedua, edukasi menggunakan prinsip-prinsip psikologi. Karena itu, sesungguhnya psikoedukasi tak lain dan tak bukan adalah penyuluhan. Nah, teman-teman, mendengar kata penyuluhan mungkin sudah terbayang. Penyuluhan itu bentuknya di sebuah aula, di puskesmas, atau di balai RT, dan sebagainya, dalam bentuk seminar dan bentuk publikasi lainnya. Nah, kalau penyuluhan terdengar sebagai sesuatu yang membosankan, saya juga merasa demikian. Karena penyuluhan yang sudah terjadi saat ini hanya gini-gini aja. Ini saya coba kasih contoh penyuluhan yang ada sebagai bentuk poster dan slogan. Yang paling kiri kita lihat ada poster, judulnya untuk tentang kanker serviks. Nah, isinya tulisan semua dan kecil-kecil. Kalau poster seperti ini ditempel di fasilitas kesehatan, misalkan puskesmas dan rumah sakit, apakah orang yang lewat bisa baca? Tentu sulit. Yang kedua ada lagi poster tentang gigi. Bisa sih dibaca dari jauh, tapi kurang menarik dan kurang menunjukkan informasi yang penting untuk dilihat. Lalu yang sebelahnya lagi, ada poster tentang tuberkulosis. Tulisannya sulit dibaca karena fontnya aneh-aneh. Informasi yang pertama disampaikan justru tentang bakterinya. Tidak relevan bagi target edukasi. Masyarakat tidak penting untuk mengetahui nama latin bakterinya tuberkulosis. Yang utama adalah gejalanya dan cara pencegahannya. Lalu kita juga lihat ada slogan stop bullying. Mungkin ada yang pernah dengar juga, ada yang menemukan kalau katanya mengatakan stop, diikuti dengan kata kerja, itu yang diingat akhirnya kata kerjanya. Misalnya kita bilang jangan bully, akhirnya malah jadi membuli. Nah, bisa jadi, campaign kalau hanya seperti ini kurang efektif. Karena itu, mari kita belajar cara penyuluhan ala iklan. Prinsip iklan akan kita gunakan untuk membuat penyuluhan jadi lebih menarik. Caranya gimana? Yang pertama, informasi harus ringkas dan mudah diterima. Yang kedua, gunakanlah data. Dan yang ketiga, pentingkan makna daripada kontennya. Pelajaran pertama, edukasi yang sukses adalah yang ringkas dan mudah diingat. Sekarang coba, kalau saya tanya, berapa gelas air yang harus diminum per hari? Jawaban semua orang pasti sama, 8 gelas. Kata siapa 8 gelas? Kata perusahaan air minum. Kenapa semua orang ingat 8 gelas? Karena di iklan disampaikan dengan ringkas, minum 8 gelas air per hari. Informasi ini bahkan dimodifikasi juga untuk kondisi, misalkan bulan puasa, dibuat 2+4+2. Nah, sekarang banyak iklan menggunakan cara-cara seperti ini.
Kalau saya tanya sekarang, berapa kali sikat gigi dalam sehari? Jawabannya masih semua juga sama, 2 kali sehari, pagi dan malam. Kata siapa? Kata perusahaan pasta gigi. Kenapa ingat? Karena juga disampaikan dengan ringkas. Apakah informasi tadi itu benar? Ya, benar juga dan memang bagus juga. Ada dukungan riset juga, walau mungkin juga dibiayai oleh perusahaan itu sendiri. Yang pasti, cara penyampaiannya sangat ringkas dan mudah dipahami. Selain itu, informasi yang tadi mudah untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, karena juga sangat singkat dan sangat mudah. Pelajaran kedua, gunakan data. Ada informasi yang beredar bahwa ada senyawa berbahaya yang ditemukan di banyak tempat di seluruh dunia, namanya asam hidroksil. Senyawa ini mampu menyebabkan sesak nafas bila dihirup, korosi pada logam, komponen utama hujan asam, dan juga ditemukan di reaktor nuklir. Di pestisida juga ada, dan tidak bisa dicuci bersih dari sayuran dan buah-buahan. Selain itu, senyawa ini juga digunakan di mesin-mesin industri. Berbahaya ya? Nah, buat yang pernah belajar kimia dan mungkin masih ingat, asam adalah ikatan hidrogen, dan hidroksil adalah ikatan OH, yang kalau diurutkan lagi disebut sebagai dihidrogen monoksida, atau kita kenal juga dengan penulisan yang lebih umum adalah H2O, yang tak lain tak bukan adalah air. Air benar menyebabkan sesak nafas bila dihirup, menyebabkan karat di logam, komponen utama hujan asam, digunakan di reaktor nuklir, dicuci nggak hilang, dan juga digunakan sebagai pendingin. Nah, fenomena ini dikenal sebagai Zohnerism. Waktu itu ada seorang pelajar namanya Nathan Zohner, dia melakukan eksperimen dengan menyebarkan pamflet atau brosur yang isinya bahaya asam hidroksil, dan banyak orang yang percaya. Ini menunjukkan bahwa data sangat bisa mempengaruhi orang, walaupun mungkin orang itu tidak paham sama sekali bagaimana data itu bisa muncul. Contoh konkret yang sering muncul saat ini adalah informasi yang beredar di grup-grup WhatsApp. Di broadcast ini contohnya dituliskan bahaya menggunakan masker karena bisa menyebabkan kekurangan oksigen. Di sini dikatakan juga dengan menggunakan data menuliskan juga tentang proses metabolisme tubuh. Selain itu juga dituliskan bahwa yang nulis ini adalah dokter. Katanya masker harus diangkat setiap 10 menit supaya tidak kehabisan oksigen. Padahal pori-pori masker lebih besar daripada molekul oksigen dan karbon dioksida, tapi lebih kecil daripada ukurannya virus, sehingga kamu tidak mungkin kehabisan oksigen. Ditambah lagi, dokter aja pakai masker selama berjam-jam selama melakukan operasi, dan tidak kehilangan kesadaran sama sekali. Tidak semua orang paham sains, dan karena itu mudah tertipu, dan mungkin membahayakan diri sendiri karena melihat informasi yang salah. Contoh-contoh tadi adalah cara menipu dengan data. Bayangkan dampaknya kalau data bisa dipakai untuk menyampaikan hal yang memang benar dan bermanfaat. Pelajaran ketiga, makna. Cobalah untuk mengambil posisi sebagai audiens dan tanyakan lanjut ngopo, bahasa Jawanya, atau apa artinya bagiku. Informasi tanpa makna personal tidak akan mudah diingat. Artinya, kamu harus tahu siapa yang akan melihat informasi itu dan bagaimana informasi itu akan disampaikan. Saya ambil contoh lagi, ini contoh iklan yang menurut saya bagus dari beberapa tahun yang lalu, lagi-lagi soal air. Perusahaan ini cuma ingin menyampaikan kalau dehidrasi, kamu akan sulit konsentrasi dan fokus. Disampaikan dengan teka-teki. Dan kalau tidak bisa menjawab teka-teki ini, solusinya gampang, minum air. Ini menarik ketika kita lihat di jalan. Dan juga bentuk lain dari campaign tadi, itu ada iklan yang sama, ngambil contoh di kasusnya Ada Apa Dengan Cinta, yang waktu itu yang ada yang kedua sequelnya, di mana Cinta manggil Rangga yang salah. Bagi audiens, penting kan konsentrasi supaya tidak salah panggil orang. Apalagi kalau itu adalah gebetan dari puluhan tahun yang lalu. Nah, setiap menyampaikan edukasi, jangan lupa lihat bagaimana informasi itu bisa nyambung dengan kehidupan sehari-hari audiens. Sekilas lagi kalau saya rekap, prinsip iklan bisa kita gunakan untuk membuat penyuluhan jadi lebih menarik. Caranya gimana? Informasi harus ringkas dan mudah diterima, gunakan data dan pentingkan makna daripada kontennya. Tambahan lagi nih, khusus di era masa kini. Format digital yang paling hot sekarang kita juga tahu adalah TikTok. Orang-orang joget-joget lucu jadi konten yang sangat menarik ternyata. Nah, di masa pandemi ini, ada campaign yang menurut saya sangat efektif dan berhasil embracing the current format. Pemerintah Vietnam untuk mengedukasi masyarakat tentang pandemi COVID
Menggunakan lagu yang hits dan menarik, ditemani juga dengan dance cover yang bagus. Ya, lagu ini dipasang di berbagai tempat publik di Vietnam secara berulang-ulang, dan juga banyak yang cover dance-nya. Tentu ini bukan satu-satunya upaya pemerintah ya. Mereka juga menutup perbatasan dengan sangat cepat, melakukan banyak rapid test, tapi edukasi juga nggak kalah penting untuk mencegah penyebaran virus. Hasilnya apa? Kita lihat sendiri angkanya di sini, Vietnam tidak ada kasus pasien COVID yang meninggal. Dan angka terinfeksi pun sangat sedikit dibandingkan negara-negara lain. Nah, kami di Bijar Psikologi sudah coba sedikit untuk mengangkat isu kesehatan mental dengan cara yang menarik untuk masyarakat umum. Filosofi kami sederhana. Nama pijar kami pilih karena kami percaya bahwa seberkas cahaya mampu hadirkan sejuta asa. Sekecil apapun benda lilin, ia akan jadi matahari di tengah gulita. Hal kecil dampaknya bisa besar. Kami menemukan bahwa hampir 70% pasien puskesmas di Jogja mengeluhkan sakit fisik ringan seperti mual, sakit kepala, sakit leher, sakit punggung, tanpa bukti medis yang jelas. Ketika diperiksa dokter, tidak ada penyakit-penyakit fisik. Lalu mereka diberikan obat, dan ketika diberikan obat, tidak sembuh juga. Ketika ditanya lebih lanjut, ada masalah apa di rumah, atau ada masalah apa tempat kerja, ternyata kebanyakan sedang mengalami masalah-masalah. Contoh misalkan ada yang mungkin baru berantem dengan pasangannya, atau yang baru putus kerja, dan sebagainya. Gejala-gejala fisik tadi muncul karena kondisi psikologis, atau yang sering kita sebut sebagai psikosomatis. Nah, kenapa masalah ini ada? Kami menemukan bahwa masih banyak orang yang belum sadar tentang isu kesehatan mental, dan melihat layanan kesehatan mental sebagai sesuatu yang sangat eksklusif. Karena itu, kami berinisiatif untuk mengedukasi masyarakat melalui konten-konten yang simpel dan mudah diterima khalayak umum. Kami sebisa mungkin tidak menggunakan bahasa ilmiah, dan menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami melalui konten di Instagram, di sosial media lainnya, dan juga di artikel di website kami. Selain itu, kami juga menyediakan layanan psikologi, layanan konsultasi, secara gratis bagi mereka yang membutuhkan. Dan tidak terasa sudah 5 tahun kita berjalan, sudah jutaan orang yang membaca website kami, dan ratusan ribu orang mengikuti kanal media sosial kami. Nah, sekarang kembali lagi pada diri kalian masing-masing. Isu apa yang ingin kalian angkat? Dengan belajar psikologi, kalian akan memahami cara berpikir manusia. Kalian bisa angkat isu psikologi atau isu lainnya yang penting. Dan caranya akan tetap sama. Gunakanlah apa yang akan kalian pelajari nanti di kampus untuk menyampaikan pesan secara efektif. Kita sering lihat romantisme aktivis mahasiswa, di mana kita dianggap sebagai agent of change. Itu memang benar, dan bermimpi besar itu harus. Tapi kita sering lupa sama hari ini mau ngapain. Pesan saya, tidak usah muluk-muluk. Jangan berharap mengubah dunia bila belum melihat diri sendiri dan mengubah diri sendiri. Dan mulailah dari hal yang simpel. Hal kecil apa yang mau kamu lakukan, dan kapan mau kamu lakukan. Kenapa ini penting? Karena semua hal besar dimulai dari hal yang kecil. Sekecil apapun effort kamu, sekecil menyalakan lilin di dalam gelap, kamu bisa menerangi dunia sekitar kalian. Sekian dari saya, salam bicara untuk negeri.